Halo, selamat siang pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Hari ini saya Berry Hamzah dalam Talk Highlight akan bersama artis peran Nirina Zubir yang sedang mencari keadilan untuk memberantas mafia tanah. Seperti diketahui, saat ini Nirina Zubir sedang berjuang untuk mendapatkan kembali haknya, di mana 6 sertifikat milik ya, tanah milik dari ibundanya ini ternyata sudah berpindah nama atau beralih dengan nama asisten rumah tangga, mantan asisten rumah tangga ibundanya ya. Dan saya akan live dengan Nirina Zubir untuk mengetahui bagaimana sebetulnya duduk perkara dan apa-apa saja sih langkah yang sudah dilakukan oleh keluarga supaya ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya agar kita bisa sampai via tanah tentunya. Untuk Anda yang punya komentar, silakan Anda bisa sampaikan komentar di link komentar yang ada di Instagram Elsinta dan nanti kami akan hadirkan juga di Radio Sinta tentunya. Saya sudah bersama dengan Mbak Nirina Zubir. Halo, selamat Halo, selamat pagi. pagi. Pagi Mbak Nirina. Pagi. Apa kabar Mbak? Ya, melelahkan, Mas. Tapi mudah-mudahan suasana hatinya sudah jauh lebih baik ya dibandingkan dengan kemarin Mbak ya. Mudah-mudahan ya. Masih ada rasa penasaran sih, Mas, karena masih ada dua notaris yang sudah jadi tersangka, Hmm, tapi sudah ada pemanggilan dan belum memenuhi panggilan itu, gitu. Jadi masih hmm, hmm. masih banyak penasarannya. Oke, Mbak Nirina, kami sebelumnya turut prihatin atas apa yang menimpa Mbak Nirina. Di luar sana juga cukup banyak. Elsinta juga beberapa kali menerima laporan-laporan seperti yang dialami oleh Mbak Nirina. Mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar banyak bagaimana caranya kita bisa melawan para mafia tanah ini. Ya, Nah, mudah-mudahan kasus yang dialami oleh Mbak Nirina juga bisa segera terselesaikan ya. Dan amin. hak-hak yang dimiliki oleh Mbak Nirina juga bisa kembali ke keluarga secepatnya. Terima Mbak, kasih. hmm, bisa diceritakan Mbak, awalnya gimana sih bisa sampai terungkap? Karena ini kan sepertinya sebetulnya orang kepercayaan dari ibunda dari Mbak Nirina ya. Iya, betul. Jadi dia adalah seorang asisten ya. Mungkin di sini orang salah paham dibilangin ART. Ini Hmm, maksudnya adalah dia asistennya ibu saya, yang memang tadi itu dia tuh di sini bersama ibunya datang merantau gitu ya. Dia itu ibunya baru menikah dengan seorang lelaki yang adalah eh, mantan suami dari teman akrabnya ibu saya. Memang ini agak hmm. panjang sih ceritanya ya, Ya, agak-agak berliku berarti gitu loh. punya hubungan kekerabatan secara nggak langsung sebetulnya kedekatan gitu ya sebetulnya ya. Kedekatannya tapi bukan secara darah ya, maksudnya Ya, bukan ya. saudara Hmm, kandung, bukan saudara sekampung, atau yang seperti yang dia selalu aku akui adalah dia anak angkat ibu saya gitu. Jadi hmm, ya di sini hanya karena teman akrabnya ibu saya telah meninggal, kemudian suaminya itu menikah lagi sama ternyata ibunya Riri Kasmita ini gitu. hmm. Tapi karena mereka memiliki apa cekcok dalam hal ini yang setelah yang kemudian baru kami ketahui bahwa keluarga Ya, halo Mbak Nirina, suaranya agak hilang ya. halo halo ya. Ya, oke. Boleh Mbak Ya, dilanjutkan. ya, jadi tiba-tiba mereka datang gitu kan ke Jakarta, Hmm, terus masuk dalam kehidupan keluarga sambungnya atau keluarga tirinya ini, yang kemudian mereka juga punya konflik keluarga gitu loh. Nah, waktu itu ibu saya sebagai orang luar, tapi juga kan nggak tega aja gitu kan nganggapnya kayak iya karena ibu saya tuh orangnya very sensitive, apa ya. namanya berhati besar gitu. Jadi kayak merasa kayak ya udah gini. Hmm. Oke, kita tunggu juga ya sambungannya agar lebih bagus lagi karena Mbak Nirina sedang menceritakan bagaimana latar belakang sampai bisa kenal dengan asisten dari ibundanya Mbak Nirina. Ya sambungan memang nggak bisa bohong ya. Jadi kita bergantung sekali dengan sambungan internet, tapi paling tidak kita ingin tahu sebetulnya bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh keluarga dari Mbak Nirina supaya bisa menemukan titik terang dan mendapatkan hak-haknya kembali. Sekali lagi seperti saya sudah sampaikan di awal,
Memang kasus-kasus semacam ini cukup banyak, bahkan beberapa kali kami juga sempat berbincang dengan eh, BPN, upaya-upaya pembersihan, upaya-upaya untuk memerangi para oknum ataupun pelaku dari mafia tanah ini terus dilakukan. Bahkan Satgas pun sudah dibentuk dari kepolisian bekerja sama dengan BPN dan beberapa pihak. Tentunya hal-hal semacam ini perlu terus diperangi, dan permasalahan mafia tanah ini ternyata tidak hanya menimbulkan kerugian dari si korban, tapi ada dampak lainnya, ada dampak sosial, bahkan di beberapa daerah itu sampai menimbulkan konflik sosial yang tentunya ini harus dihindari. Saya mau membacakan dulu beberapa komentar yang masuk. Semangat untuk Mbak Nirina, tuntut sampai tuntas. Semangat, banyak di luar sana mafia tanah katanya. Ada juga Instagramnya korban mafia tanah. Cucilah kantor BPN dari mafia tanah. Kemudian juga dari Febian Dangsari ya, katanya adiknya si pelaku ini disekolahkan di luar negeri menggunakan uang dari hasilnya mengambil dari tanahnya keluarga Mbak Nirina. Kemudian juga eh, mafia tanah juga banyak di kota-kota lain, Jambi, dan tapi dibiarkan saja. Banyak cerita-cerita yang kami terima di El Sinta, ada yang mereka sudah menempuh berbagai upaya untuk bisa mengembalikan haknya. Bahkan kemarin sempat ada pendengar yang bercerita. Halo, Mbak Nirina sudah gabung Iya, lagi ya? iya, Oke, iya. Mbak Nirina. Ya, Mbak, singkatnya sebetulnya mereka datang ke keluarga sampai pada akhirnya dipercaya oleh Ibunda Mbak Nirina untuk menjadi asistennya gitu ya? Iya, menjadi asisten ya. Jadi dia kan memang berlatar belakang D4 gitu kan. Jadi Mhm, oke lah ibu saya ibaratnya ya udah tinggal di kosan aja, tapi nanti bantu urusin kosannya ya gitu. Jadi dia tuh diberikan mhm, ruangan kok di kosan gitu, diberikan 3 kamar. Kemudian memang ada biaya yang dia bayar, tapi itu tidak seberapa dibandingkan pengeluarannya sebenarnya. Cuman karena kan itu ucapan terima kasih ibu saya ya gitu. Jadi kayak ya udah kamu ada di situ, tapi kamu bantu urus gitu kan. Seperti itulah gitu. Nah dari situ mhm, mhm, itu kurang lebihnya tahun 2010 ya, 2010 gitu. Ternyata dia itu profiling keluarga kami gitu loh. Jadi kayak istilahnya tuh kayak ibu saya kebiasaannya apa, sukanya apa. Oh, she's very good, she's very apa ya, sweet talker. Apapun yang ibu mhm, saya apa namanya minta tolong tuh langsung kayak sigap, langsung dikerjakan gitu kan. Jadi kita pun juga tadinya yang berpikir bahwa ini siapa ya gitu masuk ke keluarga kami gitu. Terus ibu saya tuh kan awalnya memang tinggal sama bapak saya dan adik saya gitu kan. Kemudian kosannya itu berada di depan rumahnya ibu saya itu gitu. mhm, Ya udah dari situlah dia mungkin mempelajari keluarga kami, kebiasaan ibu saya, kurang lebihnya keluarga kami gitu. Jadi ya dari situlah dia berkembang. Dari awalnya dia mulai minjem-minjem uang, kemudian dia mulai menguangkan ibu saya gitu. Tapi kayak apa ya, menurut saya tuh kejahatannya tuh bertambah terus gitu loh, tingkat mhm, kriminalitasnya dia gitu loh, yang tadinya awal dari uang 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 sampai ujung-ujungnya dia bisa uh, apa namanya mengelabui ibu saya, membuat ibu saya berpikir bahwa sertifikatnya hilang, yang kemudian kami ketahui bahwa melalui interogasi akhirnya dia mengakui bahwa dia yang mengambil surat itu, tapi kan istilahnya ibu saya dibikin kayak didoktrin untuk aduh suratnya hilang susah nih ngurusnya, ribet nih mhm, ngurusnya segala macam, sampai ya namanya ibu saya udah 69, ada gejala demensia, terus kemudian juga ada gula gitu kan. Jadi disitulah dia masuk, dan dia keberadaannya kan dekat sama ibu saya. Jadi apapun yang diomongin tuh mhm. kayak lebih lebih cepat gitu dibanding ke Ya. anak-anak gitu kan. Jadi ya udah dari situlah dia mulai ya udah tenang aja, nanti melalui teman saya di situ dia mulai digiring untuk berpikir untuk dikenalkan bersama si PPAT notaris Farida ini gitu. Nah dari situlah baru kayak udah tenang aja nanti diurusin semuanya. Nah dari sini mereka mulai berkong kali kong sampai akhirnya yang terjadi bukannya diurus, malah diam-diam dia menukar nama semua tanah ibu saya itu atas nama dia dan suaminya. Hmm. Nah, proses bertukar nama dari Ibunda Mbak Nirina ke si pelaku ya, Rini dan suaminya ini, itu diketahui oleh keluarga kapan tepatnya?
Jadi kita baru menguak ini semua setelah ibu saya meninggal. Karena memang tipe ibu saya ini adalah tipe solo ya orangnya, karena ibu saya ini kan anak tunggal ya, biasa melakukan sendiri. Dan tipenya orang tua saya, ibu saya ini yang kalau ada masalah, kalau ada kesenangan kita bagi, tapi kalau ada masalah saya simpan sendiri gitu loh. Jadi dia yang merasa karena waktu itu sudah ada yang mengasisteni dan memang selalu berada di samping ibu saya dan selalu kayak memfasilitasi, jadi ya udah dia merasa bahwa ada yang membantu. Ya itu kita ketahuinya tahun 2019 setelah ibu saya meninggal, pernah ibu saya ngomong bahwa surat hilang, bukan ke saya, ke kakak saya sebenarnya. Waktu itu surat hilang, tapi udah jangan ditanyain lagi mama nggak mau dibikin pusing lagi, udah diurusin kok sama Riri, dia bilang gitu. Terus kan kita kalau sekeluarga kaget gitu, kok diurusin sama Riri gitu. Tapi ya sudah, mungkin dia memang lagi-lagi kita tidak punya pikiran apapun terhadap dia ya gitu. Jadi karena saya pikir sudah orang sudah diberikan kehidupan yang baik segala macam, mungkin ini ucapan terima kasih dia untuk selalu ada untuk ibu saya dan menservis ibu saya gitu loh. Jadi kami keluarga juga tidak pernah ada pikiran apa-apa. Jadi akhirnya setelah ibu saya meninggal baru tuh kita tanyain gitu kan. Sebenarnya kita nanya ke dia tuh lebih kepada seperti biasa kalau orang tua meninggal kan kita juga tidak mau ada yang dirugikan. Misalnya kalau ibu saya mungkin ada utang atau ada yang urusan yang belum terselesaikan. Jadi itu yang kita lakukan setelah ibu saya meninggal, kita dudukin dia sebagai orang yang selalu mendampingi ibu saya, kita tanya gitu. Gimana? Mama ada utang nggak? Ada urusan yang belum selesai apa segala macam yang perlu kita selesain? Oh nggak ada. Semuanya beres katanya gitu. Sampai akhirnya kita juga tanya, tar dulu nih katanya mama nih waktu itu mama lagi ngurusin tanah, gimana perkembangannya? Terus dia bilang, udah suratnya udah diurusin, ada sama notarisnya kok segala macam. Bahkan katanya ada surat wasiat, surat apa namanya deh? Bukan yang kalau buat for material surat buat itu loh kalau yang untuk wasiat lah ya gitu, wasiat. Iya, wasiat. Biasanya orang tua kalau sudah berpulang gitu kan ada wasiatnya ya. Iya. Nah, waktu itu juga bahkan sempat terucap gitu ada surat wasiat. Jadi kita pikir, oke, ya udah siapa ya yang ditaruhnya di mana? Pertama bilangnya di lawyer katanya. Lawyer apa ya gitu loh, tapi ya udahlah gitu. Kita dengerin aja dulu sebagai orang yang selalu mendampingi ibu saya. Terus kemudian sebulan, 2 bulan kembali lagi karena keluarga kami ini kan terpisah-pisah ya. Maksudnya ada yang di Malang, ada yang di Bali, bahkan yang di Bali sebelumnya ada di Shanghai. Jadi itu kita untuk intense tuh tidak segitu mudahnya gitu kan. Sampai akhirnya berapa bulan berlalu kok surat wasiat juga nggak ada, dan akhirnya katanya ini surat wasiatnya katanya di notaris. Loh, kok jadi notaris? Tapi ya udah berhubungan selalu sih. beralasan lah ya. Iya. Terus kemudian ya udah akhirnya di notaris. Ya udah kalau gitu gimana sih kalau udah meninggal gini kan harusnya mereka yang datengin kita, masa kita yang harus datengin? Tapi nggak apa-apa kalau kita mau datengin ya udah ayo kita datengin aja gitu. Tapi ternyata begitu setiap kali kita pengen ketemu juga bilangnya di luar kota, ini itu alasannya selalu banyak. Dan pada saat itu kan juga memang semua masih pada aktif dan bekerja gitu ya. Jadi akhirnya sebulan lewat, 2 bulan lewat, sampai akhirnya COVID datang dan akhirnya semua ngumpul di rumah saya. Akhirnya kita mulai nih, karena ngumpul, karena fokus, jadi akhirnya kayak, ini gimana ya gitu perkembangannya, kok nggak ada ya, udah berbulan-bulan berlalu gitu loh. Akhirnya bahkan waktu itu sudah hampir kayak 1 tahun ibu saya meninggal gitu loh. Jadi kayak, ini kok, wah ini emang udah nih pantas dicurigain deh kayaknya. Nah dari situ kita mulai tuh melakukan investigasi kecil-kecilan, seperti misalnya kita pergi ke BPN, ini bener belum surat diurusin gak sih gitu. Jadi kita pergi ke BPN untuk ngecek atas nama ibu saya, bahkan ada yang atas nama saya, ada atas nama kakak saya, masih nggak atas nama kami gitu kan. Sebenarnya bukannya niat tadinya masih nggak atas nama kami, mau ngecek aja statusnya gitu kan. Ternyata yang ini keluar diurusin dari bener BPN, nggak sih gitu ya? bener gitu. Saya mau tahu statusnya aja deh gitu. Begitu kita cek dan hasilnya keluar, justru hasil dari situ yang mengejutkan kami bahwa ternyata semua itu udah atas nama si Riri Kasmita dan suaminya. Kaget dong kita, nih apa ini gitu loh.
nggak mungkin BPN salah dong, ya kan? Akhirnya kita rembukin lagi, kita dudukin lagi dia, kita bilang nih maksudnya gimana? Kenapa? Kemudian masihlah dia berdalih, oh saya nggak tahu apa-apa, saya pernah tuh ngasih KTP ke mama apa segala macam. Oh ini pasti kerjaannya notaris nih gitu. Di mana-mana juga kalau misalnya surat atas nama dia, ya itu bukan dijebak ya. Iya. Maksudnya yang dijebak justru kami yang memiliki tanah itu kan. Ya udah akhirnya kita rembukin lagi dia, kita bilang mana notarisnya, ketemuin kita sama notarisnya. Jadi kita masih di awal tuh masih ada niatan untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Jadi udah deh, kita nggak mau ribut-ribut, kita nggak mau ribet-ribet, selesain ini baik-baik. Kalau memang lo ada niatan baik, kalau memang lo bilang lo dijebak, ya udah, lu balikin nama lo, lu perbaikin nama lo, selesain ini semua, oke? Jadi begitu itu berlaku ya seperti biasa gitu kan, udah sebulan, 2 bulan, terus kami ya pelan-pelan ngumpulin lagi informasi lagi gitu, nih apa sih, apa lagi sih gitu, kita cari-cari yang lain nih, jangan-jangan yang lain ada yang bermasalah juga. Ternyata tiba-tiba seiring dengan kami sedang menginvestigasi ini, kami menemukan nota-nota kertas di kamar ibu kami gitu loh. Jadi kayak kertasnya tuh tulisannya seperti kayak misalnya Riri pinjam uang 100 juta dijanjikan kembalikan dalam 2 minggu. Terus surat atau misalnya karena memang saya pernah bilang ibu saya kan mulai gejala demensia kan, dari kami mulai melihat gelagat itu kami sudah bilang gitu, saya udah bilang sama ibu saya, Mam, soalnya waktu itu pernah ibu saya tuh kayak tiba-tiba bengong gitu, Mama kenapa gitu, Mama tuh kayak punya uang tapi di mana ya gitu. Wah, urusannya kan uang ya gitu, dan saya tahu ibu saya udah bisa sampai sebegitu skipnya gitu. Saya bilang sama ibu saya, Mam, kalau kayak begini caranya, Mama tulis apapun tuh di kertas, apapun di buku. Jadi kalau Mama lupa, Mama tinggal balik lagi ke buku itu, Mama lihat lagi untuk merefresh memori Mama gitu kan. Ternyata itu dilakukan sama ibu saya, dan itulah yang menjadi clue-clue kami gitu sebagai keluarga. Pelan-pelan ya, kertasnya juga kita kumpulin tuh bukannya dalam satu buku ya. Ibu saya kembali lagi itu dia nulis di buku tapi disobek. Jadi kertasnya tuh tercacar di mana-mana gitu, kayak jadi for us yang ditinggalkan tuh jadi kayak main puzzle gitu loh, kayak ada di bawah tempat tidur, ada di bawah tumpukan baju, ada di sekitar tempat tidur, yang kayak gitu-gitu gitu, di meja riasnya dia gitu. Dari situlah kayak Riri meminjam 25 juta, ini, Riri meminjam. Wah, ini udah beneran gak ada itikat baiknya nih orang. Terus gitu dengan kasus yang suratnya juga nggak ada unjuk kejelasannya, si notaris Farida ini juga kita minta ketemuin juga selalu mengelak. Sampai akhirnya berbulan-bulan berlalu kita bisa ketemu dengan Farida, dan Farida cuci tangan, dia pakai lagi ada orang baru lagi lah gitu yang katanya, oh bukan saya tuh cuman ngurusin surat kuasanya aja, yang ngurusin semua ada satu figur lagi namanya Cito. Kemudian kami bilang, ya kalau memang Anda tidak bersalah di sini, balik lagi masih. Kita tuh masih berpikir, udah kita selesaikan secara kekeluargaan aja gitu. Nggak mau kerana hukum seperti sekarang ya. Tidak gitu. Jadi di awal, oke, kalau memang lo bilang lo nggak salah di sini, ada yang namanya Cito yang ngurusin. Ya udah, kasih lihat surat kuasa itu ke kami, kasih lihat juga si Cito, temukan kami dengan si Cito itu. Benar, akhirnya, tapi ya kembali lagi itu memakan waktu kayak 2 minggu, 3 minggu baru akhirnya bisa ketemu lagi, sebulan bahkan gitu. Jadi akhirnya ketemu lagi sama figur Cito ini. Terus dia nunjukin juga surat kuasanya. Surat kuasanya mengatakan bahwa ini diberikan kepercayaan kepada saudara Cito untuk mengurus surat, kemudian juga memberikan kuasa untuk bertransaksi menjual belikan rumah tanah-tanah itu. Loh, kok jadi kayak kenapa nggak ada jadi jual limit? beli? Iya, kok jadi jual beli gitu, kok jadi unlimited gitu loh aksesnya. Dan dari situ kita udah mulai, ini nggak benar. Coba lihat surat kuasanya, terus pas kita lihat juga, di mana-mana anak pasti tahu lah tanda tangan dan tulisan tangan orang tuanya gitu kan. Dari situ kamu udah mulai, ini kayaknya ini udah salah sih. Ini udah benar-benar salah, dan tadinya kami tidak mau suzon, kami tidak mau berduga yang macam-macam, yang buruk-buruk gitu ya. Yang buruk-buruk, apalagi ini berurusan dengan yang namanya notaris, orang yang notabene mengerti hukum gitu kan. Jadi kita pikir ya udahlah, apa yang dia kerjakan ini bener lah gitu.
sampai yang kita ngelihat tanda tangan itu kok kayaknya palsu. Terus kemudian akhirnya ya udah kita ketemuin lagi si Cito itu di luar notaris, dan akhirnya mungkin di situ ya dia mulai, kita bilang ya udah kalau memang lo lagi ngelurusin atau benerin surat itu, kasih lihat ke kami surat dari BPN-nya. Nah, dari BPN-nya itu akhirnya dia kasih nih surat. Ada suratnya, kayak ada surat, terus ada tulisan BPN-nya segala macam, gini. Cuman alhamdulillah kami itu juga udah pernah punya pengalaman bahwa ya sebelumnya kan kami lagi udah ngecek kan surat BPN, maksudnya surat ke BPN dan bentuk suratnya seperti apa gitu kan. Begitu dia kasih suratnya, ini surat dari mana? Ini surat dari BPN, dia bilang gitu. Tapi kita tahu bahwa kalau surat itu dari BPN pasti ada apa namanya barcode-nya. Kop surat. Iya, barcode. Kop surat ada, kop surat, tanda tangan orang yang dituju di situ ada gitu. Bahkan si Cito itu juga mengatakan bahwa nih suratnya datang aja nanti ke BPN, cek aja, cari aja bapak yang tanda tangan di situ. Ada kok diurus nanti gitu. Saya nggak bohong, dia bilang gitu. Sampai kita cecer, Mas, ini saya mau tahu deh, ini nih harusnya ada barcode-nya. Kenapa nggak ada barcode-nya? Kayaknya pokoknya makin kita cecer, sampai saya bilang gini, Mas, ini beneran ya, ini udah mulai serius nih. Kalau sampai saya bisa membuktikan ini penipuan, Anda bisa dipenjara loh. Pokoknya kita cecer sampai akhirnya dia berbalik badan, dia menjadi whistleblower. Akhirnya dia yang ngomong bahwa ya udah kita lupakan apa semua bukti-bukti yang saya sudah tunjukkan tadi, itu semua tadi buatan. Di situ jantung kami copot, kita udah Aduh, saya sampai merinding juga dengernya nih. Iya, karena gini loh, maksudnya saya pemain film, saya tahu bahwa di film ada cerita. Siapa yang sangka sih kehidupan asli saya justru akan bisa seperti film sekarang ini, itu dan it's crazy gitu loh. Dan orang-orang yang ngeplotting ini adalah orang-orang yang mengerti hukum gitu kan. Itu yang lebih menyeramkan gitu, itu yang lebih horor buat kami gitu kan. Begitu si Cito akhirnya menceritakan bahwa iya ini sebenarnya otaknya nih, dalangnya adalah si ini. Kami juga nggak mau 100% percaya dong, ya kan? Karena siapa tahu dia juga hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya ya udah kami mulailah di sini konsultasi sama, baru kami mulai masuk ke ranah hukum yang benar gitu loh. Kita menjalani sesuai prosedur gitu. Karena dari Riri Kasmitanya juga tidak ada itikat baik untuk yang seperti janjinya mulai mencicil atau mengembalikan surat-surat yang seperti katanya dia, karena itu semua udah diagunkan di bank. Jadi itu udah kami lakukan juga investigasi. Ada berapa surat tuh, Mbak? Ada berapa surat yang diagunkan ke bank? Jadi total yang sekarang kami permasalahkan kan ini 6. 4 diagunkan ke bank, 2 itu dijual. Bahkan kalau secara realnya masih ada 2 lagi yang sudah dijual di daerah Gunung Putri dan daerah Bogor. Jadi total tuh kalau di luar yang kami udah adukan ini ada 8. Bahkan mungkin lebih. Kami juga sebenarnya masih investigasi gitu, Mas, karena ibu saya ini memang tipe solois banget gitu, yang tadi saya bilang ada kebahagiaan diceritakan, kesedihan dia simpen sendiri gitu loh. Nah, tapi kami belum mengadukan yang Bogor dan juga si Gunung Putri ini karena ini kan di luar juridiksinya Jakarta gitu kan. Jadi kami bertahap dulu aja deh. Udah deh kalau emang di depan mata kita bisa selesaikan yang 6 ini aja dulu, kita lakukan ini. Jadi ini yang sementara ini kami perjuangkan gitu. Iya. Sampai kerugian 17M itu, Mbak ya. Ini kabarnya kan yang bersangkutan mantan ART atau asistennya. Kita pakai asisten aja kali ya, biar orang nggak salah paham kali ya. Iya. Karena yang beredar luas ART dan lain sebagainya. Oke, asisten ini, mantan asisten ini itu sampai katanya punya usaha, ada punya 5 cabang, saya baca atau saya dengar juga punya usaha ayam beku ya, atau ayam frozen gitu ya. Jadi itu saja sudah berkembang, Mas. Jadi tadinya memang awal mulanya dia punya bisnis ayam frozen tok ya. Sampai sekarang akhirnya dia memiliki usaha frozen food. Jadi kalau kita datang ke kiosnya, kemarin saya akhirnya datengin sendiri ke kiosnya ini, dan ini juga ada yang lucu sih, ini akan menjadi perkembangan berikutnya ya gitu. Saya datengin si tempat frozen foodnya ini, terus tiba-tiba saya nanya sama yang jaga gitu kan, ini yang punya siapa?
Aku bilang gitu kan. Dia langsung, oh saya tidak tahu apa-apa, saya karyawan baru di sini, saya belum ada kerja sebulan di sini, ini punya Pak Wow, Dedi, dia orang Padang, Ibu Riri Kasmita hanyalah seorang pengelola. Buset, saya langsung cuma defense nanya, gitu ya jadinya ya. iya, defense mechanism-nya tuh udah sangat dipersiapkan. Makanya saya Iya, iya, langsung, iya. wah ini benar-benar ya. Makanya kemarin, ya kita kan sekarang sudah di ranah hukum. Saya juga ingin Mm, menjalankan ini sesuai dengan prosedur. Tapi saya juga melakukan, maksudnya hal-hal kecil seperti yang datang ke tempat frozen food itu untuk menanyakan, mereka saja udah siap gitu loh. Udah, saya baru. iya, Dan itu iya. saya datengin 2 loh Mas, 2 cabang frozen foodnya itu. Dan dua-duanya juga mengatakan hal yang sama. Saya orang baru, saya belum ada sebulan di sini. Ini punyanya Pak Dedi, orang Padang apa segala macam. Wah, Mm, ini udah sangat ready ya orang-orang ini gitu. Makanya udah saya adukan juga ke pihak polisi, semoga juga secepatnya ditelusuri karena kan mm, kalau memang ini merupakan menggunakan dana dari hasil penjualan atau hasil apa gadaiannya dia ke mm. bank terhadap tanah ibu saya, ya ini kan menjadi aliran dana ya gitu loh. Iya. TPPU jadinya jadinya. Ya, jatuhnya jadi TPPU Mm. Tapi indikasi gitu. ke arah sana sudah ada atau kuat banget ya arahnya ke sana, Mbak? Gini, saya nggak mau salah ngomong karena kembali lagi nih Iya. kembali ke ranah hukum. Tapi Mm, saya juga sudah bicara sama pihak kepolisian dan pengacara saya untuk minta ditelusuri karena itu diduga sebagai mm, ya PPUT itu tadi yang kita bicarakan. mm. Iya. Ini saya kemarin sempat baca juga dan terus mengamati kasusnya Mbak Nirina. Ada Hmm. informasi juga hak-haknya Mbak Nirina dan keluarga baru akan kembali setelah nanti ada putusan dari pengadilan. Ya, Satu-satunya cara sekarang yang mungkin bisa dilakukan adalah menunggu berarti ya dari pihak keluarga dan mengawal kasus ini supaya di pengadilan juga sesuai dengan harapan keluarga gitu ya Mbak Nirina. kalau saya sih sekarang ini juga ada harapan lain, salah satunya adalah semoga diberi ya titik cerah itu gitu. Karena kemarin pengacara saya juga melihat Hmm. ada indikasi salah apa ya namanya istilahnya nih. Makanya saya tuh suka takut ngucap ya karena kembali lagi saya ini adalah instansi-instansi ya gitu. Tapi Hmm. kembali lagi Hmm. ada diduga ada eh, apa ya namanya sih istilahnya pokoknya cacat Hmm. dalam Oknum gitu. pengurusan no Oh, cacat dalam cacat administrasi. pengurusan iya cacat administrasi untuk ya di pihak BPN gitu. Hmm. Saya Hmm. nggak tahu ya kembali lagi ini diduga mohon Hmm. ditelusuri bahwa ada cacat administrasi jadi kalau memang itu terjadi berarti mudah-mudahan ini menjadi titik cerah kami. Harapan saya kita nggak perlu nunggu sampai putusan Pengadilan. peradilan. Iya Hmm. gitu. Jadi karena kan kalau memang ada cacat administrasi ya berarti bisa dong kita nggak usah sampai nunggu walaupun pengadilan tetap aja peradilan dijalanin ya gitu loh. Tapi Ya, ini maksudnya jatuhnya pidana kalau memang betul seperti itu kan. iya gitu. Jadi kita harapannya sekarang ini salah satu harapan kami adalah semoga kita nggak harus sampai nunggu keputusan peradilan aja gitu loh. Maksudnya kayak Hmm. Hmm. kembalikan hak-hak kami itu semua dibatalkan dan ya maksudnya kan polisi juga nggak mungkin asal-asalan dong mengatakan bahwa Ya. notarisnya juga salah, kemudian asisten ini juga bersalah berserta suaminya gitu kan. Nah kita berharap besar dari situ kita nggak perlu menunggu sampai peradilan keputusan peradilan. Hmm. Ya. eh, Kalau kita konstruksikan ya sebetulnya dari seorang asisten kemudian bisa berpindah namanya menjadi milik si asisten itu kan berarti butuh orang pertama yang megang sertifikat awalnya Mbak. Iya. Namanya biasanya ya itu butuh sosok gitu ya atau ada Nah identitas yang harus disertakan. jadi Ini ada figur yang dihadirkan kah menggantikan sosok ibunya Mbak Nirina atau gimana sebetulnya? ada sosok yang dihadirkan untuk menggantikan ibu saya, ada sosok yang menggantikan keberadaan saya karena ada surat atas nama saya, ada sosok yang diadakan untuk keberadaan kakak saya, ipar saya, kan bahkan kalau ya ibaratnya kan kalau suami udah ada harus ada beserta istrinya juga kan. Jadi Betul, ipar saya ahli pun waris segala ada macam. figur. Iya, ipar saya pun ada figurnya juga. Jadi, nah ini yang kami bilang ada kemungkinan indikasi diduga ada cacat administrasi karena KTP yang dihadirkan fotonya bukan foto kakak ipar saya, nicknya bukan nick kakak ipar saya, Oh, tanda tangannya pun juga berbeda.
disinilah makanya harapan kami, besar sekali harapan kami untuk ya udah semuanya dikembalikan sesuai dengan hak, nggak usah sampai nunggu peradilan selesai gitu loh, karena nicknya aja salah gitu loh. Dan saya pun juga makanya kami sudah melalui proses melalui Lapkrim ya gitu loh, Lapkrim untuk Berarti ada dugaan pemalsuan dokumen tadi ya, berarti ya, dugaan itu ya. pemalsuan dokumen sudah terbukti benar kok gitu, dan memang dari Lapkrim saja sudah bisa membuktikan bahwa tanda tangan yang ada di kertas itu non identical walaupun menyerupai ya, menyerupai sekali gitu loh. Bahkan saya juga ngeliatin astagfirullahaladzim, bener-bener hampir mirip, tapi kan kita juga tahu bahwa ada jadi orang Lapkrim juga keren lah gitu, udah tahu ada patah-patahnya di mana kan namanya tanda tangan itu kan udah motorik ya, jadi kadang-kadang kita nggak perlu lihat juga udah sesuai gitu loh, atau ada dan non identical kayak misalnya kita tanda tangan satu dengan tanda tangan dua, kita yang punya tanda tangan aja bisa berbeda gitu loh, tapi karena ini dipalsuin satu dengan yang kedua itu hampir 99% mirip gitu. Jadi itu semua ada figur palsu, ada pemalsuan itu, dan sudah terbukti, makanya mereka sudah jadi tersangka dan makanya mereka sekarang sudah ditahan. Oke. Mbak, ini banyak sekali dukungan dari para netizen, dari followersnya Mbak Nirina dan juga Elsinta yang mendoakan semoga, saya nggak bisa baca satu persatu, tapi tentunya hal-hal semacam ini sangat dibutuhkan oleh Mbak Nirina dan keluarga ya. Banyak sekali yang memberikan dukungan, support, karena di luar sana, sekali lagi kami sampaikan, tidak hanya Mbak Nirina, tapi semua yang menjadi korban seperti ini bisa mempelajari satu sama lain ya, sehingga betul-betul nantinya kita bisa memberantas mafia tanah. Mbak, ada pesan mungkin ke pendengar, ke netizen semuanya yang mendengarkan atau live kita di siang hari ini, Mbak Nirina? Jadi kalau saya dari pengalaman gini, saya juga kan bukan tipe orang yang sebenarnya menghumbar-humbar masalah. Saya kalaupun ada masalah juga, mungkin saya akhirnya mengerti kenapa saya jadi begini, karena ternyata belajar dari ibu saya gitu loh. Jadi kita punya masalah pun kita nggak pernah humbar-humbar. Cuman untuk yang kali ini, karena ini juga melibatkan orang-orang yang mengerti hukum dan menyalahgunakan wewenang dari wewenangnya dia gitu. Jadi akhirnya saya buka suara di sini untuk menjadi pembelajaran gitu. Jadi ada urusan surat tanah segala macam, benar-benar emang harus kita yang menjalani. Kita yang capek, kita yang jalanin, tapi benar-benar insya Allah itu tuh terjaga gitu loh. Dan kalaupun mencari notaris, itu benar-benar kita juga harus melakukan background check yang benar-benar thorough ya, benar-benar kita cek banget gitu. Dan itu ternyata sebenarnya ada kok gitu caranya gitu loh. Bener, Google semua sekarang semua udah memudahkan gitu. Dan yang lainnya juga sekarang ada aplikasi Sentuh Tanahku. Ini yang aku juga baru tahu dari orang BPN. Bahwa ada sebuah aplikasi namanya Sentuh Tanahku untuk kita mungkin mendaftarkan surat-surat kita itu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang terjadi, kayak misalnya berpindah tangan, apa amit-amit ya, segala macam seperti itu pasti ada notifikasinya gitu. Jadi buat semuanya jangan lelah untuk mencari tahu. Jadi gini, kadang kita ngerti lah ya, orang tua kita tuh kadang-kadang suka investasi, kita nggak dibilangin. Kita nggak tahu sama sekali. Kita tidak tahu sama sekali. Ini saya berbicara sebagai anak ya gitu. Ya mulailah dari sekarang. Ya kita kan selalu niatnya sebagai anak pengen menjaga orang tua gitu kan. Jadi mulailah rembukan bersama keluarga. Insya Allah ya buat teman-teman bisa memiliki hubungan baik kakak beradik gitu, satu suara untuk alhamdulillah saya juga bersyukur, alhamdulillah kakak saya, adik saya semua satu suara solid untuk semuanya keluarga ya, solid dan membantu gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman juga bisa memiliki pengalaman yang sama. Intinya adalah coba mulai cari tahu orang tua tuh invest apa aja, terus karena targetnya tuh orang tua. Ini tuh sudah mulai kebaca ya patternnya ya. Orang tua dengan anak-anaknya yang aktif. Jadi seperti kasus sebelumnya kan ada Pak Dino Patijala juga sama kan. Betul. Gitu. Saya sempat ngobrol juga dengan Pak Dino. Dia dari tukang kebun. Iya, dan ini kan sudah ke pattern kan, udah mulai ke pattern gitu. Jadi targetnya adalah orang-orang tua,
anak-anaknya aktif, tapi orang tuanya juga suka bersosialisasi. Itu ibu saya gitu loh. Jadi benar-benar yang senang main, senang ngobrol, segala macam seperti itu. Nah, disitulah mereka dipelajari. Jadi ya coba cari tahu tentang aplikasi itu, coba cari tahu tentang investasi orang tua, atau bahkan investasi kita sendiri, jaga dan urusin sendiri. Tapi kalau aku dari kemarin aku melakukan wawancara, orang selalu pasti nanya, jadi sekarang jadi curigaan ya Mbak, sekarang jadi nggak bisa cepat percaya. Semoga ini tidak menghalangi saya untuk tetap apa ya, saya berusaha tetap menjadi orang yang bisa berpikiran baik terhadap orang lain. Karena satu orang yang menodai bukan berarti semua orang jadi salah. Satu orang notaris yang menyalahgunai wewenangnya bukan berarti semua notaris seperti itu. Bukan berarti semua PPAT seperti itu. Bukan berarti orang terdekat semua seperti itu. Tapi memang kadang-kadang yang perlu saya garis bawain adalah kalau hati kecil sudah mulai berbicara, coba dengerin. Jangan kadang-kadang gitu ya, coba dengerin gitu. Karena waktu itu perasaan saya waktu Riri datang ke keluarga ini juga sempat ada di hati saya tuh kayak, dia siapa ya? Kenapa ya? Kok dia sebegitu intens gitu di keluarga ini ya gitu. Nggak nyaman, tapi kan mulai ketutup karena seiring dengan waktu gitu kan. Jadi ya itu, coba dengarkan suara kecil di hati kita ini dan jaga apa yang kita miliki dengan sering-sering ngecek. Oke. Baik. Mbak Nirina, terima kasih untuk waktunya. Tapi satu hal penting lainnya, ini Mbak Nirina adalah seorang public figure, artis, peran yang kita tahu bagaimana kiprahnya dulu VJ di MTV, saya ngikutin juga. Dan ini dialami oleh semua lapisan ya, dari masyarakat biasa, Pak Dino Patijalal, mantan duta besar, pejabat, semuanya bisa mengalami. Jadi kita harus lebih aware lagi. Bahkan kemarin Elsinta menerima curhat juga dari pendengar, ada yang sebetulnya sudah sertifikat miliknya itu sedang diagunkan di bank, tahu-tahu ternyata sertifikatnya atau hak guna bangunannya dikeluarkan oleh BPN, padahal sertifikatnya itu ada di bank. Ini kejadian dan ini real, artinya kita harus sama-sama kawal hak-hak mereka yang punya tanah, ini harus dikembalikan karena nggak menutup kemungkinan di luar sana, bahkan di Jambi ada di beberapa daerah, konflik-konflik soal agraria atau pertanahan ini munculnya dari kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai terjadi. Kalau tentunya sampai terjadi terus di kemudian hari, kita nggak tahu akan seperti apa. Karena sekali lagi, tanah itu nggak bergerak, jumlahnya nggak bertambah. Tapi masyarakat ataupun manusia yang ada di dalam dunia ini, itu semakin bertambah. Dan mereka ingin memiliki tanah. Entah itu dari jalur yang resmi, ataupun nggak resmi. Ini bisa jadi pelajaran kita semua. Sekali lagi, terima kasih Mbak Nirina. Mudah-mudahan bisa segera menemukan titik terang. Hak-haknya tadi bisa kembali ke keluarga. Dan bisa menghadapi kehidupan juga jauh lebih tenang lagi. Jangan kapok ya Mbak sama media. Terima kasih. Enggak. Ini malah saya berterima kasih kepada media. Kita sama-sama kawal ya kasus ini. Semoga ya kembali lagi, saya sekarang mengerti posisi saya di sini. Kenapa? Kadang-kadang kan kita suka merasa ya gitu, kenapa ya ini terjadi sama kita? Kenapa ini terjadi sama keluarga kita? Saya tidak menanyakan itu lagi kepada diri saya atau saya menenangkan keluarga saya dengan mengatakan emang ini harus terjadi sama saya. Emang ini harus terjadi sama kita sehingga kita bisa menyuarakannya ke orang banyak dan menjadi pembelajaran. Jadi I'll take this as a lesson. Semoga terjadinya sama kami dan bisa dihindari oleh orang-orang lain. Ya, bisa jadi pembelajaran untuk semuanya ya. Jadi manfaat kasus yang dialami oleh Mbak Nirina. Tapi yang paling penting adalah jangan ragu sama penegak hukum, berarti kan lapor ke penegak hukum. Penegak hukum kita masih bisa dipercaya gitu ya. Lapor. Apalagi sekarang ini kasus ini sedang disorot. Jadi kalau ada teman-teman yang sedang bermasalah atau punya masalah yang sama, gunakan kesempatan ini karena ini udah instruksi presiden, menteri pun juga sudah mengatakan bahkan membersihkan mafia tanah sekarang. Gitu kan. Ada satgasnya sekarang. Jadi gunakan kesempatan ini, beranikan diri untuk melapor ke polisi. Baik. Mbak Nirina, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa update lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Nirina. Kita akan coba untuk kawal terus kasus ini. Tidak hanya tentunya kasusnya Mbak Nirina, tapi juga kasus-kasus mafia tanah lainnya. Terima kasih sekali lagi, sukses terus untuk Mbak Nirina dan keluarga. Mudah-mudahan permasalahannya bisa cepat selesai ya. Terima kasih. Selamat siang Mbak, sampai jumpa. Assalamualaikum. Ya, amin. Selamat siang. Waalaikumsalam. Itu tadi live Instagram Elsinta dengan artis peran Nirina Zubir, dulu mantan VJ MTV di era 90-an. Dan
sekarang sedang bermasalah atau sedang menghadapi persoalan hukum, di mana hak-hak tanahnya ada 6 sertifikat tanah milik ibundanya, ini berpindah nama atau berpindah ke mantan asisten ibundanya Mbak Nirina. Dan bahkan tadi ada 2 lagi sebetulnya, jadi ada 8, baru 6 yang dilaporkan karena posisinya sekarang tanah tersebut ada di Jakarta, 2 ada di Gunung Putri atau di Gunung Sindur tadi di Bogor. Mudah-mudahan kasus-kasus semacam ini juga tidak terjadi lagi di Indonesia. Dan jangan lupa selain live di Instagram, kami akan save live ini supaya Anda nanti bisa nonton lagi, menjadikannya pembelajaran, dan tentu nanti kami akan hadirkan juga di Radio El Sinta. Terima kasih untuk netizen yang sudah mendoakan, dan mudah-mudahan kita bisa terhindar, dan yang penting adalah kita, tadi kata Mbak Nirina pesannya, ikutin hati kecil dia ya. Kalau kita mendengarkan atau merasa ada sesuatu yang tidak nyaman, itu langsung kita ungkapkan dan kita telusuri. Jangan sampai kita di kemudian hari menghadapi permasalahan-permasalahan semacam ini. Yang penting juga boleh curiga, tapi jangan terlalu curigaan. Yang penting kita tetap harus menanamkan bahwa semua orang itu punya kebaikan. Ya, tidak semua orang punya niat buruk. Tadi seperti pesannya Mbak Nirina juga. Nggak semuanya notaris ada yang bermasalah, tapi ada juga notaris yang betul. Semuanya tentu punya porsinya masing-masing. Yang penting adalah kita mempelajarinya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari yang membuat kekeliruan. Terima kasih sekali lagi, netizen dan juga pendengar El Sinta. Kita jumpa lagi dalam Talk Highlight di kesempatan berikutnya. Saya Beri Hamzah. Sampai jumpa.